Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat terus setiap hari. Nah, sampai pada hari ini bertemu kembali lagi kita di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Nah, anak-anakku, pada hari ini di jam pelajaran yang pertama ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia kita kali ini materinya yang akan kita bahas adalah menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Nah, kali ini kita membahas tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi materinya adalah tentang menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Nah, anak-anakku, sebelum jauh kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita, terlebih dahulu kita harus awali dulu dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangannya, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita mulai masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia, silakan anak-anak sekalian menyiapkan buku paket tematik terpadu 2D dan buka ke halaman 28. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket tematik terpadu 2D dan buka ke halaman 28. Nah, di halaman 28 di sana kita sudah masuk ke bagian subtema 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, materi kita hari ini akan kita bahas adalah tentang menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Nah, di halaman 28 di sana kita sudah masuk ke bagian pembelajaran 1, ayo membaca. Nah, di sana ada teks bacaan yang diminta kita membacakannya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, jadi di sana juga ada gambar. Nah, gambar anak-anak sedang melakukan piket kelas. Nah, mereka sedang membersihkan kelas ya. Ada yang ngelap kaca, ada yang menghapus papan tulis, ada juga yang menyapu ya, dan ada juga yang membersihkan peralatan sekolah, misalkan berupa vas bunga ya, kemudian buku-buku menggunakan kemoceng. Nah, anak-anak, bagaimanakah bunyi bacaannya? Di sana ada teks bacaannya ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sana kalian diminta membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, mari anak-anak sekalian, kalian di rumah juga bisa ya sambil mengikuti membaca juga di rumah ya. Nah, di sini Ibu akan membacakannya. Setiap hari Jumat di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu. Lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai
meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Nah, itu dia ya, bacaan dari teks yang ada di halaman 28, yaitu tentang menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan di sekolah. Nah, jadi lantai itu disapu, kemudian lantai juga dipel, ya. Lemari buku juga dibersihkan menggunakan kemoceng. Kaca juga dibersihkan, ya, dilap, kemudian papan tulis juga dibersihkan juga. Nah, itu dia ya. Kemudian di halaman 29 di sana kalian diminta untuk memasangkan kata-kata dengan maknanya yang benar. Coba pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang benar. Yang pertama, kata penghapus. Yang kedua, kata kain lap. Dan yang ketiga, kata ember. Kemudian di bawah ada kalimatnya. Kain untuk membersihkan debu dan kotoran. Tempat untuk menyimpan air, alat untuk menghapus. Nah, ini kalian hubungkan, ya, menggunakan garis ke kata yang ada di atas, ya. Jadi kata yang di atas itu dia memiliki makna yang sesuai dengan kalimat yang ada di bawahnya. Yang manakah yang sesuai dengan kalimat yang ada di bawahnya? Kalian hubungkan menggunakan garis. Jadi langsung saja kalian kerjakan di buku paket halaman 29 ini. Oke, lanjut lagi kita ke bagian yang di bawah, yaitu ayo mengamati. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kalian amati. Di sana ada gambar sebuah ruangan. Gambar sebuah ruangan dengan kursi meja tertata rapi, ya. Ada tempat sampah juga, ya. Nah, di sana ada kalimatnya berbunyi begini. Amatilah kelas Nina setelah kegiatan Jumat bersih pada gambar di bawah ini. Menurutmu, bagaimana suasana kelas tersebut? Tuliskan pengamatanmu di bukumu. Bacakan hasilnya di depan kelas. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Apakah kelas Nina termasuk lingkungan yang bersih? Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih? Nah, jadi tugas kalian hari ini ada 3, ya. Tugas kalian hari ini ada 3. Yang pertama, kalian membaca teks sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Teksnya itu ada di halaman 28. Ada di halaman 28. Nah, jadi kalian membaca teks. Nah, pada saat kalian membaca teks, ya, jangan lupa dibuat dalam bentuk video. Kemudian yang kedua, yang kedua ini di halaman 29. Nah, di halaman 29 kalian memasangkan kata sesuai dengan makna yang benar. Nah, kata di atas, ya, dia memiliki makna yang tepat dengan kalimat yang ada di bawahnya. Yang manakah? Nah, ini kalian bisa menghubungkannya menggunakan garis. Jadi langsung kerjakan di buku paket halaman 29. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini kalian mengamati gambar yang ada di bawah ini. Ayo mengamati. Nah, kalian mengamati gambar sebuah ruangan di sana. Bagaimana menurut kalian, ya? Menurut pendapat kalian tentang ruangan itu. Dan jangan hanya menuliskan, oh ini ruangan bersih, udah. Ini ruangannya rapi, sudah. Amati yang membuatnya bersih dan rapi itu apa dari gambar itu. Nah, kalian bisa jelaskan, tulis di buku tugas kalian. Nah, setelah kalian menulis di buku tugas kalian, setelah itu barulah kalian membacakannya. Pada saat kalian membacakannya, jangan lupa juga dibuat dalam bentuk video. Nah, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini ada 2 tugas yang dibuat dalam bentuk video. Yang pertama adalah tugas membaca yang ada di halaman 28, dan kemudian yang kedua adalah membaca hasil pengamatan yang kalian tulis di buku tugas kalian. Nah, jadi ada 2 tugas.
yang dibuat dalam bentuk video dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini juga ada tugas menghubungkan kata dengan kalimat yang ada di bawahnya. Nah, itu bisa langsung kalian kerjakan di buku paket ini di halaman 29. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini sudah jelas tentang materi dan juga tentang penugasannya? Ibu rasa Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan dan selamat mengerjakan tugas di rumah. Tetap semangat dan sampai jumpa.